Nah kalau IHSG 10.000 itu kira-kira pertumbuhan ekonomi berapa itu? Memang Kalau harus di atas 5%. di atas 5%. Iya, di atas 5%. Kalau hitung-hitungan kita pas, bahkan dalam 2 tahun mungkin bisa di atas 6% sih. Ingat ya kan, kalau GDP naik itu konsumsi harus naik, investasi harus naik, government spending harus naik, ekspor harus lebih gede daripada impor. Yang mau dilakukan Purbaya kan dorong government spending. Memang government spending itu harus dikucurin, harus. Sistem kita yang selama ini sangat konyol ini, cuma 3 bulan terakhir baru dikucurin. Orang udah kelelep gitu, udah habis gitu kan. Udah megap-megap. Aneh banget. Kayak nggak ada perencanaan gitu loh. Dalam 1 tahun ada 3, bukan cuma 1 kuartal loh. Dalam 1 tahun ada 4 kuartal. Orang harus hidup loh selama 3 kuartal di depan ini. Bukan 1 kuartal di akhir doang yang lo turunin gitu loh. Jangan ngaco. Tapi kan bertahun-tahun kayak aneh banget sih negara kita ini kan. Ya itu yang mau dia rubah, government spending. Jadi kalau itu bisa lebih meratakan, pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih konsisten, jadi lebih terukur. Nah orang kalau udah megap-megap baru dikasih makanan, hidup lagi. Tapi kapan dia bisa keker kayak Aderai gitu ya, kalau nggak konsisten tiap kuartal itu turun terus, bisa biar sehat lah. Terus investasi jadi juga lebih menarik. Kenapa investasi jadi lebih menarik? Karena kalau government nggak spend, orang ngapain buka hotel baru? Iya dong. Siapa yang mau isi kamar kita gitu kan? Orang siapa mau buka pabrik baru, buka jalan, buka jembatan, buka restoran, beli mesin baru gitu. Orang nggak bakal mau jadi invest. Sama yang benar-benar harus ditekan sih ekspor sih kalau menurut saya. Kalau konsumsi pasti naik lah, dengan 200 triliun itu konsumsi naik. Jadi pertumbuhan ekonomi semua bagus. Tinggal ekspor nih. Ekspor yang benar-benar pemerintah harus galakan, dan ini konsekuensinya pemerintah harus berani melakukan deregulasi. Deregulasi maksimum. Semua yang menghambat peraturan ekspor berantas. Pangkas semua. Termasuk ormas. Kan konyol, kayak kemarin kita lihat BYD mau investasi bikin pabrik listrik triliunan di Subang, gagal. Kira-kira ada orang demo-demo, kan konyol banget. Chandra Asri Petrokimia mau buka di Tangerang, triliunan juga. Gagal karena ada ormas pengusaha minta duit, gue dong dapat menang proyeknya. Ya kali, lu harus ikut tender lah. Namanya perusahaan kan yang paling efisien yang menang. Iya, bukan yang paling semangat malak yang menang, kan enggak dong, yang paling efisien yang menang. Nah ini kan harus diberantas. Ya bisa apa enggak? Itu saya jadi pertanyaan. Gitu. Tapi memang pemerintah udah harus berani pro eksportir, harus berani. Contohnya paling gampang adalah kita sejauh ini selalu pro UMKM. Padahal penciptaan lapangan kerjanya mungkin kelihatannya banyak. Tapi apa bayar pajak? Contoh martabak pinggir jalan, apa iya karyawannya dibayar UMR? Gua yakin dibawa UMR. Kalau di bawah UMR gimana cara dia lapor pajak? Nggak bisa. Jadi memang kita butuh industri besar. Kalau semua orang bikin toko seblak, siapa yang belanja seblaknya? Iya dong, ya buruh pabrik, investor besar. Jadi investor besar, orientasi ekspor, permudah, kasih fasilitas kredit. Sekarang kita nggak kompetitif. Bunga buat ekspor ya, kalau di Cina itu nggak nyampe 2%. Kalau bisnis kita orientasi ekspor, bunga itu di bawah 2% di Cina. Plus lagi dapat cashback dari pemerintah. Dihitung berapa kontainer. Lu kirim 3 kontainer, lu dapat cashback ya setara 35 juta. Kalau lu 10 kontainer, cashback lu gua kasih lagi dari pemerintah. Jadi benar-benar di-encourage buat ekspor. Nah itu kita untung kalau kita di sana, karena kita dapat devisa. Dapat lagi peluru negara. Kalau mau intervensi rupiah melemah atau mau menguat, dia punya peluru gitu loh. Cuma kan lagi-lagi ya, suku bunga ekspor segala macem nggak ada gunanya kalau BI juga nggak inline. Gue nggak peduli mau lu bisnis narkoba kek, mau lu bisnis impor kek, ekspor kek. Kalau gue bilang 4%, 6%, 10% terserah gue. Kan jadi nggak inline gitu loh. Aneh. BI lah. Jadi BI adalah kunci dong. BI adalah kunci. Tapi sampai detik ini nggak pernah didemo. Gitu. Makanya santai-santai aja gitu loh. Memang sekali-sekali perlu ada orang mengajukan aspirasinya gitu kali ya. Biar mereka tahu, oh lu ternyata biang kerok ya. Iya. Woi, BI dengerin weh. Seru ya. Seru. Mas, kira-kira dalam ke depan ini kan, ini Pak Purbaya memang entah karena baru ya, orang dengan sekian periode itu menterinya itu aja, terus ada sosok baru, atau memang Pak Purbaya ini madhabnya atau apalah strateginya diterima gitu ya. Saya bukan ahli ke situ. Tapi peran saya adalah gaya-gaya beliau ini kan memang agak cowboy gitu ya, tapi menurut saya sih agak ada yang berbeda lah. Kita lihat enak ketika tadi di DPR gitu ya, dan ngebaca selama ini kan ketika penyampaian APBN itu selalu tegang gitu kan. Dia tadi kan ada jok-jok, samperin gitu, itu kan asik gitu loh ini. Nah tapi bukan itu yang mau saya tanya. Menurut Mas Benik sebagai yang sudah sehari-hari ada di bergelut dengan
investasi, ekonomi, makro dan sebagainya. Kira-kira ada gebrakan apa lagi dalam waktu dekat dari Woi, Pak Purbaya? masa gua ini lu nanya bocoran, gimana caranya kita bisa tahu? Nah, siapa tahu namanya ini sudah menganalisis kayaknya akan kesini-sini setelah 200 triliun ya barangkali. Kalau yang kita lihat ya, dan ini memang harus dilakukan pemerintah, itu penurunan suku bunga. Itu satu, itu wajib tuh turun terus. Yang kedua, yang udah pasti ini nggak ada negosiasi sih. Memang pemerintah itu bakal harus, menurut saya pribadi ya, pajak itu harus diturunin. Ini butuh nyali nih buat nurunin pajak. Karena percuma ya, misalkan kita mau bikin pajak itu 12% PPN misalkan, atau pajak penghasilan mau dinaikin lagi. Begitu kita setor, nih gini, kita setor nih, semua orang di sini bayar pajak. Kita setor ke pemerintah. Pemerintah bisa nggak spending itu wisely? Faktanya kan enggak. Malah kena korupsi iya, bocor iya. Terus kalau keluar akhir tahun gitu, nggak efisien ya. Akhirnya spending yang nggak jelas, bongkar pasang trotoar gitu kalau di daerah. Setahun 2000 kali bongkar pasang trotoar, nggak jelas. Jadi the worst investor in the world itu government. Oke. Kita disuruh patungan cuy, 10% ya nyetor ya ke negara ya, 10%. Taruh. Negara nggak bisa ngapa-ngapain, nggak becus. Menurut saya, dan ini udah berulang kali dibilang sama Charlie Munger, ini mitranya Warren Buffett. Dia bilang sebetulnya bisa jadi ibu rumah tangga itu investor yang lebih wise. Negara dikasih duit 10% dari kita semua, dia nggak becus kelola itu. Apapun negaranya. Tapi kalau dikasih ibu rumah tangga, duit ini gua tahan dulu lah, soalnya 3 bulan lagi mau bayar uang sekolah anak. Duit ini gua tahan dulu lah, soalnya nanti mau beli susu. Atau duit ini gua harus spending nih, mau beli vitamin anak lagi sakit atau apa. Ibu rumah tangga itu lebih tahu duit itu buat apa. So kalau ditanya, jauh lebih bagus duitnya itu disetor ke negara yang nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan dump spending ujung-ujungnya. Kenapa nggak dibiarin di rumah tangga? Jadi duit berputar di bawah. Bayangin kurangin 1%. Kali berapa ribu rumah tangga di Indonesia ini. Peredaran uangnya pasti jadi lebih hidup di bawah. Pasti dia spending. Mungkin di hari ini mau beli permen kah, beli gado-gado kah, beli popok kah, beli obat kah. Kali berapa ratus juta ibu rumah tangga di Indonesia. Ekonomi itu hidup. So next yang harus dilakukan sama Purbaya, either dia motong pajak atau naikin PTKP. PTKP PPh 21 itu orang-orang yang nggak bayar pajak menurut gua sekarang udah kekecilan sih. Sekarang itu minimal 10 juta lah. Jadi teman-teman yang harusnya gajinya di bawah 10 juta itu menurut gua nggak usah bayar pajak lah. Lu pun bayar pajak gak ada gunanya juga sebetulnya. Negara juga nggak ngerti gimana cara puterin itu. Udah ujung-ujungnya dia tabung di Bank Indonesia kan Gitu doang. gitu iya. Ya udahlah kasih aja lah. Teman-teman ini yang paling tahu. Punya gaji 10 juta, 10% kan sejuta misalkan. Udah biarlah mereka yang lebih tahu mereka spending kemana. Pasti mereka spend, pasti ekonomi lebih hidup. 1 juta yang mereka tadinya setorin ke negara ya. 1 juta, kalau kali 100 juta orang, gila udah berapa ratus triliun. Setiap bulan muter 100 triliun. Wih, ekonomi efeknya gede banget. Itu. Kalau yang ini, yang Pak Purbaya itu juga apa sih kemarin yang protes cukai ya, cukai rokok ya kalau nggak salah ya. Cukai. Yang ketinggian jadi biang kerok ekonomi juga tuh. Yang fair on lo gitu. 57%. Iya. Cukai rokok kan gitu kan. Abang ngerokok ya? Saya enggak. Ngerokok nggak? Kalau saya ngerokok. Oh ngerokok ya? Tapi pertanyaan saya adalah emang segitu signifikan ya untuk mempengaruhi ini ya? Kalau kita lihat data sih malah ketika cukai dinaikkan, kalau kita bandingkan sama 5 tahun lalu, naik sih pendapatan cukai negara. Jadi ketika cukai dinaikkan ya cukai naik juga. Cuman ini jadi redistribusi ekonomi. Kalau zaman dulu yang untung itu adalah oligarki rokok. Sekarang adalah jagoan-jagoan rokok ilegal yang berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Bener. Gitu kan. Jadi kita sih lihatnya ini adalah redistribusi ekonomi. Jadi muncul orang-orang kaya baru nih di Kediri nih. Tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat desa. Itu redistribusi ekonomi melalui rokok ilegal. Apakah kita setuju dengan itu? Tidak. Gitu loh. Itu tidak. Tapi satu yang dicatat. Di sini gua berseberangan dengan Purbaya. Di sini gua nggak setuju dengan Purbaya. Kalau dia mau nurunin cukai rokok, gua sangat tidak setuju. Menurut gua cukai rokok harus dinaikkan. Bahkan bukan cuma sama ya, tapi harus dinaikkan lagi, dinaikkan terus. Kenapa? Karena salah satu kebocoran anggaran di Indonesia bukan cuma soal korupsi, tapi pengeluaran buat BPJS Kesehatan. Kan harus diukur BPJS Kesehatan. Kita minus ratusan triliun buat penyakit-penyakit yang ada hubungan dengan rokok. Penyakit paru-paru, jantung, tumor, stroke. Itu semua berhubungan dengan rokok gitu loh. Lu harus hitung berapa ratus triliun kerugian negara di situ. Kalau seandainya itu dicoret, penghematannya kan bisa dipakai buat tempat lain gitu loh.
apakah worth it gitu kalau seandainya cukai itu dihilangkan. Nah, argumentasi orang-orang pecinta asap rokok yang cita-citanya mati muda, mereka selalu bilang adalah kami ini apa? ini Penyumbang negara. penyumbang negara ya. Orang-orang itu kan selalu bilang perusahaan-perusahaan besar itu pahlawan, patriot Iya, gitu kan. Apa iya patriot? Bukan mereka yang bayar cukai. Yang bayar cukai itu Pak Lukman. Iya. Bukan perusahaan rokok. Nggak ada perusahaan rokok jadi pahlawan. Yang bayar itu kan rakyat, yang ngisep, coy. Merokok. Jadi nggak ada ceritanya perusahaan rokok itu pahlawan negara, itu salah. Yang kedua, melindungi ekonomi lokal karena petani-petani. Enggak. Faktanya impor tembakau di Indonesia hari ini udah lebih dari 900 juta dolar setiap tahun. Naik. Tahun lalu itu 800, tahun lalunya lagi 700. Jadi konsisten naik terus. Terus kalau dibilang tembakau, kasihan petani tembakau, enggak. Hari ini petani tembakau di Indonesia jerit-jerit, harga tembakau jatuh terus. Ya gampang aja lah, harga gula makin mahal apa makin rendah hari ini. Apa yang bikin petani gula jerit-jerit? Apa yang bikin petani bawang jerit-jerit? Karena keran impor. Dibuka Iya kan? terus. Iya, di Lampung kemarin demo besar karena serapan singkong. Betul. Harga singkong jatuh ke titik terendah. Kenapa? Bukan karena tiba-tiba panen raya, enggak. Karena ada orang yang impor gitu loh. Terus pertanyaannya juga sama, kenapa tembakau banyak orang jerit-jerit? Iya karena harganya jatuh. Kenapa harganya jatuh? Karena impor. Oversupply. Jadi dibilang ini pahlawan nasional, kagak. Sambil minum dulu. Sambil minum dulu. Siap. Haus. Haus. Tapi ya itu serunya, harus dilihat. Jadi artinya kan kalau seandainya kita meringankan cukai dihilangin misalkan jadi 0%, seolah-olah ekonomi bakal hidup. Enggak, kebocoran devisa makin banyak tembakau yang diimpor dari luar negeri. Kita beli pun pakai dolar. Kan nggak masuk akal gitu. Rupiah kita gadaikan rupiah kita, tukar ke dolar, dolarnya buat beli racun. Iya. Aneh banget gitu loh. Terus kita juga kalau orangnya sakit habis makan racun kita juga yang harus bayarin. Aneh banget gitu loh. Ya nggak logis, di situ gue nggak setuju sama Purbaya. Jadi gue bukan buzzer Purbaya ya. Kalau bener ya kita bilang bener. Kalau menurut kita nggak pas ya. Jadi nggak semuanya setuju ini. Enggak. Tapi dari fokusnya pokoknya BI harus kasih KPI itu. Iya. Ini ternyata udah hampir satu jam lebih nih, Mas Bung. Aduh, siap. Seru nih. Seru ya. Tapi karena waktu kita seperti biasa, Mas Bung. Mas Bung mau ada lagi? Kalau enggak seperti biasa? Saya cukup. Oke, seperti biasa terakhir, Bang, sebelum tutup, semua tamu kami kasih kesempatan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan, misalnya mau untuk Pak Menteri Purbaya, Pak Prabowo, Pak Gubernur BI. Pak Gubernur BI atau Pak Romer atau siapapun. Ini kameranya itu sebagai kita sebelum closing. Siap, thank you Bang Lukman. Kita yang satu yang paling jelas sih, kita itu ada namanya 8 tuntutan Benix. Yang pertama dan yang paling penting itu kita butuh yang namanya koruptor dihukum mati. Ini adalah harga mati, jadi harus dihukum mati ini supaya orang ada kepercayaan, trust sama pemerintah. Kita nggak mau nanti ada demo jilid 2, jilid 3, jilid 4, habis nih lama-lama percetakan nih. Saya buka aja orang demo. Jadi butuh ada yang namanya koruptor. Jadi koruptor itu dikasih sampel bahwa kita memang serius membantai koruptor, nggak ada nego-nego, kasih hukuman mati supaya orang ada kepercayaan. Dan sampai itu bisa dibuktikan, program apapun yang dibikin pemerintah pasti banyak orang yang nggak percaya. Contoh misalkan Koperasi Muara Putih, pasti korupsinya gede, orang udah negatif thinking. MBG, pasti permainan ini. Pokoknya semua yang dibikin pasti orang udah victor. Gitu kan? Pikiran kotor gitu loh. Nah ini yang harus menurut saya dibuktikan lah sama presiden bahwa pertama kalinya sepanjang sejarah ada presiden yang berani kasih hukuman mati gitu loh, kasih contoh. Dan gue yakin kalau pemerintah bisa lakukan ini, rakyat itu nggak bakal malu-malu atau takut-takut dukung Prabowo 2 periode, 3 periode, 1000 periode sekalipun. Kalau dia bisa buktikan ya. Kalau gue jadi presiden ini gue bantai itu koruptor, nggak peduli itu mau anak gue kayak, sepupu gue kayak, saudara jauh gue, anaknya dari cicitnya gue, apa kayak, lu selesaikan itu. Gue yakin negara, rakyat kasih kepercayaan. Di Cina ada contoh, Deng Xiaoping ketika dia jadi presiden, pemimpin tertinggi di Cina, yang dia lakukan apa? Dia berantas koruptor. Termasuk orang-orang kepercayaannya mau cetung presiden sebelumnya. Ada namanya Gang of Four. Jadi 4 orang kepercayaan dibantai sama dia. Nggak ada masalah karena dia lihat ya negara butuh masa depan yang lebih pasti, masa depan yang lebih jelas. Dan dari sekarang kita harus potong nih penyakit-penyakit lama ini. Makanya dia bilang dia nggak peduli mau kucingnya warna putih, hitam, asal bisa nangkep tikus, kita pakai loh. Dan itu yang perlu kita lakukan buat negara ini mau lebih maju.
Dan itu harapan kita sih sama Prabowo, berani lakukan itu, jangan enak-enakan. Kalau lu bisa lakukan itu, gue yakin rakyat akan setuju pilih lu sampai 30 kali, 50 kali lipat sekalipun. Orang percaya deh sama lu, pasti. Sepanjang sejarah nggak ada yang bisa lakukan itu soalnya. Iya. Iya, itu Oke. aja sih. Oke, kalau gitu. Menarik. Menarik ya, kita udah semua disampaikan secara to the point nih. Ternyata ada juga tadi yang kita sempat nggak pernah ngikutin ya, soal tadi apa? Rancangan undang-undang yang itu ya. Yang ternyata sudah sampai MK segala dan sekarang DPR. Menarik nih. Barang baru dari Isu baru. Bagi kita ya. Iya, bagi kita. Mungkin isu bagi baru, kalangan Bang Benik main nih. Terima kasih Bang Benik waktunya ya di tengah kesibukan kepadatan bersedia. Memantau 200 triliun. Nah itu. Siap. Oke. Ya, itu tadi ya kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Benik yang masih muda, energik, tapi ternyata 200 triliun mah kecil. Saya Lukman Hanafi dan juga Saya Pung Purwanto. narasumber kita Denny Tebarat. Bang Benik Kota Barat. Ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi tentu dengan isu-isu menarik lainnya ya, Mas Pung juga Bang Benik. Terima kasih sekali lagi. Saya sekali lagi berterima kasih kepada kalian semua yang terus mengikuti To the point aja. Tutup aja. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Ya. Jangan potong video ini. Nah, Apa kata Bang Benik? oke. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam.